active learning dan quantum learning bermuatan karakter. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fikitri Ayuwedari dengan NIM 0306183233. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran active learning bermuatan karakter dan pembelajaran quantum learning bermuatan karakter. Selamat menyaksikan. Active learning bermuatan karakter. Active learning bermuatan karakter, menurut Suyadi mengutip pendapat Hamruni, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berperan aktif pada proses pembelajaran, baik dalam bentuk aktif di dalam kelas maupun dengan guru. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Mel Silberman yang sebelumnya telah dilakukan oleh Paul Freire yang mengkritik metode pembelajaran ceramah atas dasar lemahnya daya dengar peserta didik atau tidak adanya peluang beraktualisasi diri dalam belajar tersebut. Mel mencermati pernyataan Confucius yang kemudian dimodifikasi sehingga menjadi teori pembelajaran active learning. Konsep tersebut bermaksud bahwa konsep active learning menghendaki peran serta peserta didik yang tidak hanya mendengarkan, melainkan juga melihat supaya paham walaupun sedikit, mendiskusikannya agar lebih memahami atau mendalami, melakukannya agar memperoleh pengetahuan, dan mengajarkannya agar lebih menguasai. Hal ini jelas bahwa model ini sangat relevan dengan nilai karakter, rasa ingin tahu karena mendengar dan melihat supaya lebih paham, komunikatif karena mendiskusikannya agar memahami dan mendalami, melakukannya agar memperoleh pengetahuan, mengajarkannya agar menguasainya. Konsep dasar active learning bermuatan karakter mencakup dua hal. Yang pertama, active learning dikaji atau digali nilai karakter yang terkandung di dalamnya untuk diaktualisasikan dalam pembelajaran sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Yang kedua, active learning dimodifikasi dan dikembangkan secara kreatif agar memuat nilai karakter yang lebih bervariatif. Prosedur pelaksanaan active learning bermuatan karakter yaitu yang pertama, membangun tim dengan ketentuan, membuat kelompok dan menawarkan hadiah. Yang kedua, ada TV komersial, membuat iklan berdurasi 30 detik berisi slogan atau visualisasi, diskusikan karakteristik iklan yang merancang kreativitas, kemudian mintalah masing-masing tim menyampaikan idenya. Yang ketiga, ada question student have, yaitu dengan bagikan secari kertas, peserta didik menulis pertanyaan tentang pembelajaran, kemudian putar kartu searah jarum jam. Setelah kartu tersebut sampai pada penulis pertanyaan, maka semua peserta didik telah membacanya. Kemudian ada keunggulan active learning bermuatan karakter, yaitu peserta didik tidak sempat menganjitkan kening karena sudah sejak awal pembelajaran dilakukan secara menyenangkan. Yang kedua, ada gerakan dapat meningkatkan daya ingat peserta didik. Yang ketiga, motivasi yang maksimal sehingga dapat menghindarkan rasa kantuk, malas, melamun, dan sejenisnya. Kemudian ada kelemahan active learning bermuatan karakter. Yang pertama, hiruk pikuk kelas yang sering menimbulkan standar pencapaian tidak tercapai. Dan yang terakhir, menghindarkan peserta didik untuk melupakan tugas utama belajar karena mencari kesenangan belajar. Quantum learning bermuatan karakter. Quantum learning bermuatan karakter. Letak dasar teori ini adalah Bobby de Porter, tetapi teori ini berpijak pada teori yang dicetuskan oleh Dr. Georgi Lezanov. Menurut Bobby dan Mike, quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Dengan demikian, pembelajaran kuantum dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang menekankan
untuk memberikan manfaat yang bermakna dan juga menekankan pada tingkat kesenangan dari peserta didik atau siswa. Persamaan quantum learning ini diibaratkan mengikuti konsep fisika kuantum, yaitu E sama dengan mc kuadrat. E energi, yang artinya antusiasme, efektivitas belajar mengajar, semangat. M adalah massa, artinya semua individu yang terlibat, situasi, materi, fisik. C adalah interaksi, maksudnya hubungan yang tercipta di kelas. Berdasarkan persamaan ini dapat dipahami bahwa interaksi serta proses pembelajaran yang tercipta akan berpengaruh besar terhadap efektivitas dan antusiasme belajar pada peserta didik. Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam model ini adalah menghargai prestasi, kreatif dan inovatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan gemar membaca. Sedangkan prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang alamiah, yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan geografi maupun politik. Yang kedua, bahasa yang komunikatif dan suportif dengan cara memberikan sugesti dan motivasi yang membangkitkan jiwa dan semangat. Yang ketiga, penggunaan musik tradisional, dan yang keempat, imajinasi lokal ke global. Sesuai dengan berbagai landasan tersebut, maka terdapat keunggulan dan kelemahan pada model pembelajaran ini. Keunggulannya, yang pertama, melibatkan teknologi pendidikan yang terkini karena mempunyai basis neuroscience yang kuat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pembelajaran sesuai modalitas belajar. Yang ketiga, memberikan peluang untuk memperoleh loncatan prestasi secara menakjubkan. Yang keempat, setiap pencapaian peserta didik mendapatkan reward yang sepadan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, lebih menekankan pada kompetensi individual sehingga aspek sosial dan kerjasama kurang berkembang. Yang kedua, lebih menekankan pada prestasi belajar akademik intelektual yang kurang menaruh perhatian pada aspek moral, karakter, kepribadian, maupun akhlak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang active learning bermuatan karakter dan quantum learning bermuatan karakter. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya pribadi juga. Assalamualaikum.